Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Yo guys, boom. Dengar kan? Pernyataan itu keluar langsung loh dari mulut mantan presiden. Yaitu siapa? Jokowi. Dan jujur aja deh, agak bikin merinding nggak sih? Gimana? Apakah ini sinyal darurat dari seorang ayah yang sedang ngelindungin anaknya? Atau ini peringatan halus saja, tapi tajam bro, kepada presiden terpilih Prabowo? Ini kalau Gibran dimakzulkan, berarti presidennya harus ikut. Gitu bukan sih? Atau nih jangan-jangan ini kode keras dari Jokowi nih buat ngingetin Prabowo. Kayak gini, bro, kalau anak gue sampai jatuh, lo juga ikut kan? Ceritanya ya, ini dari awal nih. Forum Purnawirawan TNI yang isinya ratusan jenderal, laksamana, kolonel, ini termasuk nama besar, Pak Tri, mantan Wapres era Soeharto. Kan tiba-tiba dong ngeluarin 8 poin politik. Sikap mereka langsung heboh. Nah, salah satunya ini minta Gibran dimaksulkan nih dari kursi Wapres. Nah, alasannya mereka nganggep putusan MK ini nih soal batas usia itu buka jalan buat Gibran maju dan melanggar hukum. Nah, surat usulan pemakzulan ini udah resmi masuk ke DPR nih di 2 Juni kemarin. Dan rencananya bakal dibacain nih di paripurna tanggal 23 Juni 2025. Nah, di tengah panasnya isu nih, Jokowi keluar dong dengan statement yang bikin alis naik. Doi ngomong gini, pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela. Nah, apa sih makna di balik kata sepaket itu? Beneran aturan konstitusi nih atau cuma bapak yang lagi protektif guys sama anak sulungnya? Nih gue coba bongkar dulu ya dari sisi hukum nih ya, oke? Nah, menurut pasal 7B Undang-Undang Dasar 45, pemakzulan memang bisa dilakukan kalau presiden atau wapres nih melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau nggak lagi memenuhi syarat guys sebagai pemimpin. Nah, mengenai prosesnya, rumit bro. DPR harus ajuin nih permintaan ke MK. Harus didukung 2/3 anggota DPR di sidang paripurna. Nah terus MK nih nanti yang nentuin ada pelanggaran atau enggak. Nah ini di MK, kalau MK kasih lampu hijau, barulah MPR bisa ambil alih keputusan ini nih. Tapi dengan syarat nih, minimal 3/4 anggota hadir dan 2/3 setuju. Tapi menurut Ray Rangkuti, pengamat politik yang sempat ngobrol sama gua di podcast gua, jawabannya nggak selalu. Nah, pemakzulan bisa berlaku salah satu, presiden doang atau wapres doang. Tapi bisa juga sepaket kalau kejadiannya melibatkan keduanya secara langsung. Nah, ini senada juga nih sama Ray ini. Slamet Ginting, pengamat politik dan Hankam dari UNAS. Ini bilang juga nih langsung sama gua, kalau pemakzulan itu bisa dilakukan secara individu atau bareng-bareng. Ini tergantung dari bukti pelanggarannya. Jadi bro, pernyataan Jokowi itu sebenarnya nggak sepenuhnya akurat kalau kita lihat dari sisi hukum ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk nih ke inti drama. Apakah ini cuma Jokowi aja yang jadi lagi bapak pelindung? Atau ada pesan politik yang lebih dalam nih? Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang pernyataan sepaket ini adalah kode keras dari Pak Jokowi buat presiden terpilih, Pak Prabowo. Kayak ngomong gini nih, bro, kalau Gibran sampai kena makzul, lo juga kena getahnya. Jadi lo jaga anak gue baik-baik ya. Nah ini jangan-jangan ya, jangan-jangan emang Prabowo masih butuh Jokowi. Menurut lo gimana? Ini meskipun Jokowi ini udah lengser dari kursi presiden, menurut lo gimana? Pengaruhnya masih gede nggak? Iya kan? Loyalis Jokowi masih banyak yang duduk di posisi strategis dong. Dan Gibran sendiri nih adalah simbol politik apa? Dinastinya Jokowi. Kalau nih misalnya Gibran sampai jatuh, ini kayaknya bisa jadi bumerang buat Prabowo. Apalagi kalau koalisinya nih mulai goyah. Nah, sementara pengamat politik dari BRIN nih, Firman Nur, itu bilang, Prabowo nggak mungkin lepasin Jokowi begitu aja. Dia masih butuh Jokowi buat jaga stabilitas politik. Nah ini, sekarang serunya nih, kita lihat aja nih sekarang nih. Gimana nanti nih posisinya Prabowo. Apakah nih dia akan melindungi Gibran dari tekanan politik, termasuk dari para purnawirawan TNI itu.
Terus, Doi menahan laju pemakzulan Gibran di DPR lewat mayoritas koalisinya. Atau malah justru buka jalan. Nah, dengan cara memuluskan aja nih proses di DPR. Dan mulai bikin proksi politik baru dengan banteng CS. Nah, karena Kim Plus nih, kan punya mayoritas kursi di DPR bro. Di situ inget deh, ada Gerindra, Demokrat, Golkar dong, ayo, PAN. Belum lagi plus-plusnya itu tuh, tambahan dari PKS, PKB, Nasdem. Dengan kekuatan ini, gampang banget buat Prabowo nih ngeblok usulan pemakzulan di DPR. Nah, ini tapi ada plot twist lain nih, yang bikin cerita ini makin seru. PDI Perjuangan yang selama ini nih jadi mitra kritis di pemerintahan ini Prabowo, saat ini kan lagi apa? Mesra-mesranya sama Pak Prabowo. Bahkan nih, Komarudin Watubun dari PDI Perjuangan bilang dong, usulan Purnawirawan ini serius, bukan dari sembarang orang. Ada Pak Trisno di belakangnya. Nah, ini bikin spekulasi. Apa mungkin nih Prabowo main cerdas dengan buka proksi baru nih, bareng banteng CS lah. Nah, Bang Slamet Ginting bilang, kalau pemakzulan Gibran beneran lolos, Prabowo bisa ngajuin 2 kandidat, pengganti Wapres ke MPR. Pilihannya bisa dari internal Kim sendiri, kayak misalnya nih, kader terbaik dari Golkar. Karena Golkar itu kan partai terbesar di Kim, oke? Dan pemenang pileg kedua. Atau bisa juga diajuin sama Demokrat sekalian. Atau kalau mau main aman dan ngebangun jembatan sama PDI Perjuangan, Prabowo bisa loh ngajuin 1 kandidat dari internal koalisinya, yaitu misalnya nih, dia ngajuin Golkar. Dan 1 lagi nih, ngajuin PDI Perjuangan ke MPR. Bayangin bro, kalau ini terjadi, politik Indonesia bakal kayak drama di Netflix. Yang bikin cerita ini menarik, ini nggak cuma soal hukum atau politik, tapi juga apa? Emosi. Bayangin, Gibran anak sulungnya si Jokowi nih, yang dulu wali kota Solo, sekarang kan jadi sorotan nasional dong. Banyak loh yang bilang, Doi kurang kapasitas dibanding Wapres-Wapres sebelumnya. Kayak siapa? Bung Hatta, ya kan? Hamengkubuwono ke-9, B.J. Habibie. Tapi di sisi lain, pendukungnya pastinya bilang, Gibran adalah simbol generasi muda, gitu. Nah, di tengah pro kontra ini, Purnawirawan TNI masuk dengan usulan pemakzulan. Yang bikin semua orang apa? Nanya, ini beneran nih soal hukum atau cuma ekspresi kekecewaan aja nih sama dinasti politik Jokowi? Nah, Rocky Gerung yang selalu punya cara buat orang mikir bilang, pemakzulan Gibran mungkin aja terjadi kalau peta koalisinya berubah. Karena gini bro, partai-partai bisa aja nih lihat Gibran sebagai ancaman nanti nih. Dan ini kesempatan buat ngelemahin pengaruh dari Jokowi. Seru kan? Nah, sekarang kembali ke awal. Ini pernyataan Jokowi yang sepaket, itu bukan cuma omongan biasa. Itu kayak peringatan halus tapi tegas buat Prabowo. Jaga anak gua. Atau kita sama-sama tenggelam. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai apa? Pembelaan seorang ayah. Di sisi lain, ini strategi politik dari Jokowi yang tahu betul cara main di panggung kekuasaan. Nah sekarang nih, menurut lu gimana? Nah, Prabowo sekarang ada di persimpangan jalan nih. Doi mau hadang tekanan publik dari Purnawirawan TNI dengan kekuatan koalisinya nih, atau ambil langkah berani dengan buka peluang aliansi baru bareng Banteng dan CS koalisinya. Lalu Doi ini menyerahkan proses pemakzulan untuk bergulir aja terus di DPR. Yang jelas, drama ini nih masih jauh dari selesai. Gimana menurut lo? Apakah Gibran nih bakal bertahan sebagai Wapres? Atau malah jangan-jangan ada wajah baru nih, newcomer, di kursi nomor 2? Ya, sangat menarik kalau kita membahas soal respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, ya, Joko Widodo. Ya, tentu yang sedang menggemparkan saat ini, yang sangat-sangat menggelegar saat ini, yang terus-menerus dibahas setiap hari di media sosial, yaitu soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pak Jokowi bilang bahwa itu ya sepaket. Pendaftaran pun ya itu sepaket. Jadi kalau satu diberhentikan ya dua-duanya harus turun, kan begitu. Jadi ini bisa saja semacam sinyal ancaman kepada Presiden Prabowo, tentunya jaga anak saya tuh, jangan sampai dimakzulkan. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin ancaman tipis-tipis atau apalah itu ya.
Dan juga tadi disampaikan oleh beliau, dan banyak juga yang mengatakan hal seperti itu juga sebetulnya. Tapi sekarang apa sih yang ditakuti oleh Pak Prabowo? Apa sih? Nggak ada. Bagaimanapun kita tahu bahwa Pak Prabowo memegang tongkat komando saat ini. Beliau berkuasa, beliau presiden. Ya nggak mungkin takut lah dengan ancaman-ancaman sikit-sikit seperti itu, tipis-tipis begitu ya. Tapi barangkali ya Pak Prabowo juga jaga Gibran, karena ya Pak Prabowo juga dulu yang meminta Gibran untuk menjadi wakilnya, mendampingi beliau di kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu. Nah, lalu kemudian bukan tidak mungkin juga Gibran dimakzulkan, meskipun ya Pak Jokowi mengatakan ini itu pendukungnya besar, pendukungnya banyak, dan ada juga salah satu penyampaian dari projo-projo ya, bahwa kalau mau dibaksulkan, kalau ini itu ya kita juga bisa buat apa namanya, dulu ada saya dengarkan ya, apa sih katanya itu saya lupa. Pokoknya soal jalanan lah gitu ya, parlemen jalanan atau apa tuh saya lupa ya, wakil wakil ketua projo kalau nggak salah ya, wakil ketum projo ya, siapa namanya itu ya saya lupa. Tapi oke lah ya, jika kita bahas ke sana. Kebetulan saya lupa juga siapa nama beliau itu ya. Dan di sini kalau kita melihat memang bahwa ini penuh dengan problem juga ya. Tapi ya rasa-rasanya sih yang nggak heran lagi, karena secara legitimasi pada 2023 lalu proses di Mahkamah Konstitusi itu kan sudah ya banyak menimbulkan problem, menimbulkan kontroversi, masalah lah gitu ya. Kita sebut masalah saja lah. Ya wajar saja, dari awal juga sudah bermasalah, sudah diotak-atik. Ya sampai sekarang pun ya pasti terngiang-ngiang di pikiran rakyat Indonesia. Ya ini cacat juga ini. Dulu mungkin bapaknya yang menjadi presiden, jadi masih bisa leluasa membuat keputusan ini, keputusan itu, dan lain-lain. Sekarang juga tidak lagi. Sekarang bapaknya tidak lagi jadi presiden. Sekarang presiden sudah Pak Prabowo Subianto. Jadi ya ini kesempatan kita untuk menuntut balik, untuk apa namanya, ya untuk melakukan tuntutan dan lain seterusnya. Karena bapaknya sudah lagi tidak menjadi presiden, barangkali seperti itu kan, kita nggak tahu juga ya. Tapi saya tidak jauh ke sana untuk membahas. Di sini saya coba ulas bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini saja. Prabowo dipilih rakyat Indonesia, sedangkan Gibran dipilih sang paman, ya, makzulkan. Tapi banyak mengatakan bahwa mungkin saja tanpa Gibran yang mendampingi Pak Prabowo bisa jadi tidak bakal bisa menang jadi presiden. Apalagi dengan terang benderang, dengan jelas, dengan gamblang kita saksikan bahwa Pak Jokowi berpihak, mendukung, berkampanye pada salah satu paslon. Itu juga sebetulnya tidak netral, tidak fair pada saat itu sebetulnya kontestasi itu. Karena netralitas dari kepala negara, dari seorang presiden itu yang menunjukkan ya nggak ada lah, saya nggak netral, saya memilih ini, saya ingin mengkampanyekan ini, dan lain seterusnya. Itu kan terlihat, meskipun ya cuti atau apa lah, tapi kan secara jabatan kan beliau masih tetap menjabat sebagai presiden kan, begitu ya. Kemudian Pak Prabowo jangan takut ancaman dari mantan Presiden Jokowi. Rakyat bersama Pak Prabowo, banyak yang mendukung Pak Prabowo ya. Seharusnya Prabowo ikut mendorong kasus dugaan korupsi Jokowi. Ngapain takut Prabowo? Lu itu presiden ya. Jujur dan ikhlas, saya pendukung Anies, tapi saya peduli dengan Prabowo. Selagi lo masih takut Jokowi, belum pantas lo dipanggil presiden. Perkataan gua bukan kurang adab, tapi yang namanya presiden itu full power ya. Jadi jangan itu yang sering saya dengar, Pak Prabowo masih berada dalam bayang-bayangnya Pak Jokowi dan lain sebagainya, karena mungkin melihat bagaimana situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Padahal Pak Prabowo punya kuasa penuh loh. Ngapain coba takut? Misalnya dia ke presiden sekaligus ketua umum partai besar, Partai Gerindra. Dukungan parlemen sangat kuat, 80%, bahkan 100%.
PDIP meskipun di luar pemerintahan, di luar daripada kabinet, mereka juga tegak lurus pada pemerintahan ini. Itu pernah saya dengarkan disampaikan oleh salah satu kader PDIP itu. Ya. Dan kita lihat akhir-akhir ini bagaimana hubungan pertemuan-pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Bu Megawati, Ketum PDI Perjuangan, itu menandakan ya mereka tetap dukung juga, kan begitu. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya, Presiden Prabowo, jangan takut ancaman Jokowi, kita rakyat Indonesia siap bersamamu. Mas Zulkifli Gibran, tidak ada aturan satu paket, Soeharto dan Gus Dur aja bisa diturunkan. Ayo Pak Prabowo harus berani, jangan takut sama si Raja Ngibul. Ya, ini sudah terbukti ya, sudah ada contoh, sudah ada yang pernah terjadi. Jadi nggak mesti harus berdua, ngapain? Satu juga bisa. Kan ada tuh di pasal berapa tuh? Saya pernah dengar tuh. Ya, presiden dan atau wakil presiden, kan begitu. Artinya salah satu pun bisa diberhentikan, kan begitu ya. Kemudian sikap Pak Prabowo Subianto, jangan takut rubah Indonesia yang semeraut ini pakai kekuasaan yang sudah diberikan rakyat dan Tuhan di tanganmu. Tunggu apa lagi? Gas, set rakyat dan Tuhan membackup. Ya. Sehat-sehat terus pihak Pak Jokowi dan segera bertobat, kembalikan semua uang negara dan minta maaf pada rakyat yang telah dirugikan. Akui aja semua kejahatanmu, kekerakusanmu, ijazah palsumu, uangmu gak ada guna di akhirat. Sejak awal penetapan Gibran sebagai cawapres oleh MK tidak sah, penuh intrik dalam dan permainan ya. Saya tidak memilih Bapak Prabowo di pemilu lalu dan sekarang beliau adalah presiden kita semua. Jadi saya dukung beliau demi stabilitas negara. Jadi itu, kalau ada hal-hal yang mungkin duri dalam daging gitu ya, ya singkirkan saja lah ya, biar tidak menghambat stabilitas ya pemerintahan ini. Mungkin itu sajalah penyampaian dari saya, menurut pandangan hemat saya sih seperti itu. Ya, terima kasih buat teman-teman. Bila ada pendapat lain silahkan sampaikan. Salam dan sampai jumpa.